Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama Ahmad Jauhari Al-Bantani, santri Kalong. Kenapa saya sering bilang santri Kalong? Santri Kalong itu kan kalau di pesantren ada yang mukim, ada yang bolak-balik karena rumahnya dekat, maka dia dari rumahnya bolak-balik tiap hari itu. Nggak mukim di pondok. Nah, itu santri Kalong. Kita juga ngajinya mungkin di sosmed. Namanya santri Kalong. Kalau habis pulang kerja lihat YouTube, lihat YouTube-nya santri Kalong lah, gitu ya. Jadi tentang masalah rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu dalam kitab At-Taqriyatus Sadidah ada 13. Dalam kitab Fathul Mu'in ada 14. Dalam Kasyifatus saja Syarah Safina ada 17 ya. Baik. Jadi qaul yang mu'tamad dalam kitab At-Taqriyatus Sadidah ya, itu ada 13. 13 itu supaya memudah mengingatnya rukun-rukun sholat, kita buat kode. Apa kodenya? 1561. Kalau ditanya rukun sholat ada berapa? 1561. Atau yang 1561. Ya, mudah. Jadi kode yang pertama 1 itu namanya rukun kolbi. Satu saja tempatnya, yaitu apa? Niat di hati. Tuh, tentang perincian niat nanti. Ini kerangkanya dulu ya. Kemudian kode yang 5, 15. Yang 5, kode 5. 5 itu rukun qauli. Rukun sholat berupa ucapan. Apa saja? Takbiratul ihram, takbir yang pertama Al-Fatihah, kemudian baca tahiyat akhir, sholawat di dalam tahiyat akhir, kemudian salam. Nanti syarat-syaratnya saya akan kemukakan juga tentang syarat-syarat rukun qauli ya. Kadang-kadang kan rukun qauli kan ketika seorang salam kan salamnya maaf belum pas itu. Terkadang cuman assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, salam itu. Enggak, salah itu ya. Jadi yang benar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Jadi jelas, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kebiasaan kita kalau ketemu teman assalamualaikum, kalau di HP juga begitu, assalamualaikum. Nah, itu bukan salam, nggak wajib dijawab itu. Kemudian rukun yang keenam, 1 udah rukun kolbi, 5 rukun qauli. Yang kode 6 itu 15616. Yang kode 6 itu rukun fi'li, berupa pekerjaan. Apa saja? Berdiri, ruku, i'tidal, bangun dari ruku, kemudian sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Itu rukun sholat berupa pekerjaan. Yang terakhir adalah rukun maknawi, secara makna saja, yaitu tertib runtut. Artinya jangan sujud sebelum ruku gitu. Harus runtut. Ruku dulu baru sujud. Ruku dulu baru i'tidal baru sujud gitu ya. Gitu. Jadi ada 13 dalam At-Taqriyatus Sadidah. Ini aksar ulama. Jadi qaul yang mu'tamad itu ada 13 ya. Baik. Yang tumanina di mana? Tumanina itu tabi, ikut pada rukun saja. Baik, di dalam Kasyifatus saja ada 17. Ditambahkan saja tumanina itu pada 4 tempat. Dalam ruku 1. Kan dalam itu kan ruku termasuk ruku termasuk rukun. I'tidal juga begitu, duduk di antara sujud juga begitu, sujud 2 kali juga begitu. Lah, masing-masing tumanina itu ditempatkan di tempatnya ruku. I'tidal ada tumanina, 2 kali sujud ada tumanina, duduk di antara 2 sujud juga ada tumanina. Jadi kalau ditambah 4, tumanina 4 tempat itu berarti 17 ya. Artinya biar paham, kok bingung ya Ustadz. Rukun sholat ada yang mengatakan 17 dalam Safina, dalam Kasyifatus saja karangan Syekh Al-Bantani. Taqriyat ada 13, dalam Fathul Mu'in ada ini ya, Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin, menerangkan aksar ulama yang mu'tamad itu adalah 13 ya. Dalam Fathul Qorib ada 18 ya, tapi yang keluar sholat itu, tapi nanti itu dihukumi sunnah dalam kitab yang lain ya. Jadi sekalian supaya paham rukun-rukun sholat, supaya jangan ada terjadi geger lagi, ribut lagi. Karena apa? Terjadi kelupaan imam, akhirnya geger. Kenapa? Nggak paham tentang rukun-rukun sholat. Demikian, masalah, dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.